Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada arti dari sisi bahasa adalah hukum atau keputusan atau ketetapan atau kehendak. Dalam hal ini tentunya adalah kalau kita berbicara qada dari Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah ketentuan, ketetapan, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah kepastian, kekuasaan atau perwujudan, kehendak. Dalam hal ini kalau kita berbicara tentang qadarnya Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah kepastian, kekuasaan atau perwujudan dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, atau perwujudan apa yang terjadi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu dari sisi bahasa. Sedangkan dari sisi istilah, dari segi istilah, qada adalah ketentuan dari Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak zaman azali. Kapan zaman azali itu? Yang zaman azali adalah zaman sebelum seluruh umat manusia, zaman sebelum seluruh dunia dan isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan semua yang ada di dunia ini. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kira-kira kalau kita berbicara tentang takdir, apakah masih bisa diubah, Pak? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Iya, anak-anakku yang berbahagia. Takdir ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, arti dari mu'allaq adalah digantungkan. Maksud digantungkan di sini adalah terserah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ma biqaumin, apa-apa atau keadaan, biqaumin, suatu kaum, hatta, sehingga mereka yughayyiru, mengubah, ma bi anfusihim, dirinya sendiri. Dari ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa takdir masih bisa diubah. Yang kemudian para ulama menyatakan takdir yang masih bisa diubah disebut dengan takdir mu'allaq. Contohnya apa? Contohnya banyak. Contohnya kepandaian, kepintaran, kesehatan kalian, kemakmuran kalian, kemakmuran kita. Ya. Sebagai contoh, ketika kalian mungkin, mohon maaf Mas Mbak, ketika di SD dulu merasa kurang bersemangat belajar, merasa prestasinya masih kurang. Kelas 7, masuk ke kelas 7, masih juga prestasi kurang, semangat belajar belum tumbuh. Tapi alhamdulillah kalian saat ini berada di kelas 9, semangat belajar kalian lebih, sehingga nilai kalian pun bagus-bagus. Dari mana? Dari belajar kalian. Artinya apa? Bisa diubah. Kesehatan, sebagai contoh, misal kalian merasa sakit kepala, contoh ya, sakit kepala, kalian percaya bahwa sakit kepala kalian ini bisa diubah, bisa disembuhkan. Akhirnya apa? Kalian pergi ke dokter, kalian beli obat, kalian minum obat itu, yang kemudian alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, kemakmuran. Ya, ketika kalian merasa, mohon maaf, nanti ketika kalian nanti sudah dewasa Mas Mbak, sudah berumah tangga insyaallah, amin ya. Kalian merasa kehidupan kalian biasa-biasa saja.
Setelah kalian merasa seperti itu, kalian sadar, oh tidak ada yang bisa mengubah keadaan ini kecuali diriku sendiri. Akhirnya kalian ubahlah keadaan kalian. Kalian berusaha lebih giat. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah keadaan kalian menjadi lebih baik. Ini artinya takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa diubah. Takdir yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom itu apa? Takdir mubrom adalah takdir yang sudah tidak bisa lagi diubah. Tidak bisa diubah. Contohnya apa? Contohnya adalah jenis kelamin. Contoh yang lain apa? Gravitasi. Ya. Contoh yang lain apa? Api, sifat api pasti panas, es pasti dingin, tidak bisa diubah. Contoh yang lain apa? Fisik atau tubuh seorang manusia sudah seperti ini. Nah, Mas, Mbak, ya. Contoh jenis kelamin tadi. Kalau sudah ditakdirkan sebagai seorang laki-laki ya sudah, ikuti saja. Sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang perempuan ya sudah, aku pengen jadi laki-laki tidak bisa. Yang perempuan pengen jadi yang laki-laki pengen jadi perempuan tidak bisa. Ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang laki-laki laki-laki, yang perempuan tidak boleh dicampur aduk. Ya. Menyalahi kodrat kemudian. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, pakai anting-anting, ya. Pakai apa lagi? Rambutnya dipanjangkan. Kemudian pakai bedak, pakai lipstik. Ya, merias diri biar dianggap perempuan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Pak, hukumnya transgender bagaimana, Pak? Oh, haram jelas. Tidak boleh itu. Yang laki-laki terima saja laki-laki, yang perempuan terima saja perempuan, karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mas, Mbak, anak-anakku sekalian, setelah mengetahui adanya takdir mu'allaq, takdir mubrom, dan mengetahui apa itu takdir serta apa itu qada dari Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa meyakinkan diri kita bahwa kita adalah betul-betul ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Alhamdulillah, kita syukuri saja. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.